Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali menyapa Anda. Saya Rizka Devi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Dalam program Sapa Aceh kali ini kita akan membahas terkait dengan bantuan dan dana bencana dalam sorotan. Nah saudara, di tengah bencana, potensi penyimpangan dan korupsi kerap muncul. Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan dan terdapat indikasi persekongkolan dalam proses penanganan bencana. Untuk mengulas persoalan indikasi adanya korupsi di tengah bencana, sudah hadir Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh atau Gerak Aceh, Bapak Askalani. Selamat datang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Baik. Baik, alhamdulillah Pak. Pak, ini kalau tadi kita bicara bagaimana kemudian penyimpangan yang bisa terjadi dalam penanganan bencana ini, sebenarnya seperti apa Pak bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi begitu? Ya, pertama terima kasih. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa memang dalam konteks bencana itu modus dan perilaku korupsinya cukup tinggi. Dan ini kan perbuatan berulang yang pernah terjadi. Nah, kalau kita mengulas balik pada sejarah, misalnya pada masa tsunami dulu juga ada cukup banyak perbuatan yang sama, yang itu mungkin bisa saja berlangsung dalam konteks bencana tahun ini. Nah, hasil misalnya kajian gerak menemukan beberapa fakta sebenarnya yang memang membuat dana bencana ini sangat mudah dikorup ya. Apalagi momentumnya adalah pada proses tanggap darurat. Nah, misalnya terkait dengan soal bantuan dari pihak ketiga yang diberikan kepada posko atau kemudian kepada pemerintah. Pertanyaannya, apakah kemudian pemerintah selama ini terbuka untuk menjelaskan ke publik kemana dana itu dikelola. Kedua adalah dari proses pembelian terkait dengan barang sembako. Ini kan karena barang tanggap darurat, orang menganggap bahwa itu barang habis pakai. Jadi karena dia habis pakai, tentu dalam prinsip perilaku-perilaku tercela itu dianggap adalah momentum untuk mencari keuntungan laba, atau istilah yang tren sekarang itu dalam bencana cari laba. Itu banyak sekali. Dan yang ketiga adalah terkait dengan soal apakah betul sumbangan dari pihak orang atau sumbangan pihak ketiga, sumbangan dari yang dihimpun itu kemudian diserahkan kepada para penyitas atau kemudian hilang kemana, karena itu sumbernya tidak ada yang mengontrol. Jadi hal-hal yang ini yang menjadi fakta kemudian kenapa dana bencana itu sangat mudah dikorup. Atau yang terakhir itu catatan dari kami menemukan fakta bahwa begini, ada sebagian besar dana yang dikelola oleh pemerintah itu karena dia tidak diumumkan berkala, padahal undang-undang mewajibkan, ya, undang-undang keterbukaan informasi publik mewajibkan sumber dana bencana itu harus diumumkan terbuka kepada seluruh khalayak ramai. Karena apa? Tujuannya adalah untuk supaya kemudian para penyitas mendapat bantuan, kemudian orang yang menyerahkan bantuan itu tahu kemana bantuannya itu diserahkan. Tapi faktanya sebagian besar bantuan yang diserahkan kepada para penyitas atau bantuan yang dihimpun oleh pihak ketiga, misalnya pemerintah daerah atau pihak lain, itu tidak diumumkan berkala di tempat khalayak ramai. Berarti memang tadi kalau bicara bentuk penyimpangan, hal yang paling bisa terjadi itu adalah dana yang dihimpun dari pihak ketiga begitu. Atau seperti apa? Ya. Kenapa kita sebutkan dana dihimpun dari pihak ketiga? Karena pihak ketiga itu ada banyak ya. Misalnya pemerintah daerah membuka donasi. Kan donasi pemerintah daerah itu kan bukan hanya berasal dari pemerintahnya saja, tapi juga ada pemerintah daerah lain. Misalnya di Indonesia ada 33 kabupaten provinsi ya yang kemudian tidak sedang bencana, tapi yang bencananya Aceh, Sumut dan Sumbar. Jadi provinsi-provinsi yang lain itu diminta menyumbang. Jadi hasil rekapan gerak terakhir itu kita temukan fakta ada 34 miliar lebih dana yang bersumber dari provinsi yang lain. Nah, 34 miliar ini pertanyaannya kemudian, karena dia disumbangkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Aceh, pertanyaan kita apakah pemerintah Aceh kemudian sudah memelanjakan itu, atau kemudian menggunakan uang itu untuk para penyitas, ini juga belum diketahui oleh banyak orang. Tapi kalau dari dugaannya Pak, indikasinya, apakah untuk penyimpangan ini lebih mengarah kepada markup anggaran atau pengadaan yang fiktif, atau memang pengadaan yang tidak tepat sasaran, atau seperti apa Pak menurut Gerak Aceh? Nah, dari beberapa temuan ya, yang karena ini kan memang perilaku tercela dia. Dalam bahasa yang kita pakai itu sebenarnya 1 sen rupiah pun, uang yang dihimpun dari siapapun, karena uang umat atau apapun itu harus diberitahu kepada orang. Nah,
hasil temuan gerak itu menemukan begini, karena ini kan kondisi kedaruratan. Jadi orang kemudian menggunakan fasilitas mobil misalnya. Dia pasti klaim bahwa harian mobil yang dipakai untuk minyak, kemudian membawa barang dan sebagainya itu dianggap barang habis pakai. Kemudian juga membeli barang berupa misalnya barang sembako. Karena dalam kondisi saat ini harga sembako naik, ya otomatis dia ada semacam istilah di fluktuatif ekonomi itu melihat bahwa ada peluang, ada celah di situ. Nah, hal-hal yang demikian yang menyebabkan timbulnya praktek korupsi berencana. Kemudian juga bantuan yang diserahkan kepada pihak ketiga. Pertanyaannya, apakah bantuan yang diserahkan kepada pihak ketiga itu betul-betul diserahkan atau jangan-jangan ditumpuk di tempat yang lain? Misalnya kan ada temuan juga dari publikasi media, kita menemukan gudang-gudang tertentu itu masih banyak sembako yang tidak diserahkan kepada masyarakatnya. Sehingga kemudian ini ada asumsi, kenapa kemudian ada barang yang harusnya diserahkan ke penyintas bencana, tapi kemudian masih menumpuk di gudang. Atau bahkan bantuan yang diserahkan dalam bentuk uang itu bisa saja kan dideposito kan. Misalnya ini kan bencananya mulai bulan November. Kalau dihitung dengan durasi waktu sekarang hampir 100 hari, 3 bulanan, kalau deposito kan menghasilkan sesuatu, jadi tidak ada yang gratis, misalnya demikian. Tapi kalau nanti kita bicara transparansi ini kan menjadi hal yang memang sangat krusial begitu. Artinya publik harus tahu begitu pemerintah mengalokasikan dananya seperti apa begitu Pak. Sementara, nah saudara kita tahan dulu, kita akan bahas terkait dengan transparansi terhadap publik dari penanganan bencana di Aceh ini saat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan bantuan dan dana bencana dalam sorotan. Dan tadi Pak kita bicara bagaimana kemudian penyimpangan-penyimpangan ini bisa terjadi. Artinya butuh transparansi kepada publik begitu. Sementara Pak, di tengah maraknya publikasi sumbangan bencana di berbagai media, sebenarnya Gerak Aceh ini pernah nggak sih Pak resmi merilis terkait dengan data jumlah ataupun sumber dari sumbangan tersebut? Ya. Terima kasih. Pertama memang kami dalam bencana kali ini itu bersama dengan koalisi itu membangunnya yang namanya soal kepercayaan pada konteks pertanggungjawaban dana bencana. Kami menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait dengan penyelenggaraan dana bencana. Sampai hari ini itu Kak Gerak bersama dengan kawan-kawan koalisi sudah memperoleh sumbangan. Ya, sumbangan ini kami himpun dari kawan-kawan nasional yang berada di luar dari Provinsi Aceh, totalnya 161 juta rupiah. Nah, publikasi terkait dengan bantuan ini kita buka, mulai melalui media sosial, kemudian baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok, atau bahkan juga laporan yang resmi yang bisa kemudian diakses oleh siapapun. Termasuk penyumbangnya itu siapa, kemudian dikemanakan dana bantuan ini dipakai, itu dibuka setiap harinya. Karena apa? Karena memang menerapkan prinsip soal keterbukaan informasi publik. Harusnya memang dalam keadaan bencana model demikian, cara orang kemudian mempertanggungjawabkan dana bencana memang harus terbuka. Dan kenapa tujuannya harus terbuka? Pertama adalah terkait dengan soal kepercayaan orang. Ya, orang yang menyumbang dia kan yakin bahwa apa yang dia sumbangkan itu akan sampai kepada orang yang kena bencana. Bahkan di kami itu menerapkan prinsip dana bencana yang disumbangkan oleh orang tidak boleh dipakai untuk kepentingan bagi relawan. Misalnya untuk kepentingan makan, untuk kepentingan biaya perjalanan, untuk kepentingan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan bencana. Termasuk sewa mobil tidak boleh dari itu, tapi itu di luar dari itu. Nah, angka 161 juta yang dihimpun oleh Gerak dan kawan-kawan itu real semuanya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat bencana. Kami sampai saat ini para relawan masih berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah ya. Kita sudah menyumbang di beberapa tempat, ada di Birun, kemudian Pidijaya, Aceh Tamiang, Langsa,
dan Biren dan Bernam Meriah. Jadi kita punya 6 lokasi dengan dana yang kita himpun dari publik itu sebesar 161 juta. Tapi Pak, kalau bicara jika pernah memang dirilis begitu, sebenarnya apakah data yang bersumber dari laporan resmi pemerintah ataupun lembaga terkait ini hasil penelusuran dari Gerak Aceh itu seperti apa Pak? Apakah memang datanya selaras begitu atau ada temuan-temuan indikasi penyimpangan? Nah, kenapa kemudian Gerak bersama kawan-kawan koalisi menerapkan prinsip terbuka? Itu sebenarnya menjadi filantropi contoh kepada pemerintah daerah. Karena selama ini pemerintah daerah tidak pernah terbuka sebagaimana yang kita terapkan. Pemerintah daerah mengelola begitu cukup banyak dana bencana. Misalnya total terakhir yang dihimpun oleh Gerak itu bersumber dari dana BTT saja itu ada 80,3 miliar rupiah. Ditambah sumbangan dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia itu 40 miliar. Bantuan dari Kementerian Sosial 20 miliar. Jadi kalau ditotalkan itu hampir 150 miliar lebih dana yang dikelola oleh pemerintah Aceh. Pertanyaannya, tahu nggak publik sudah diapakan dana itu? Itu tidak. Jadi kami kemudian mencoba membuat ilustrasi baru, yaitu dengan mengembangkan pola yang namanya portal data. Ya. Portal data itu adalah portal yang diproduksi oleh kawan-kawan kita, Gerak dan Koalisi, kemudian dipublis. Sehingga kemudian ada semacam trigger kepada pemerintah, bahwa kok koalisi masyarakat sipilnya mau terbuka, kenapa kami tidak? Tapi sampai hari ini juga kita tidak tahu itu, bahwa pemerintah belum mengikuti apa yang dikembangkan oleh kawan-kawan koalisi sipil. Berarti dari kacamata Gerak Aceh, sejauh mana transparansi dari pemerintah pada publik? Nah, khususnya untuk bencana kali ini ya, yang bantuan yang bersumber dari dana bencana yang dikelola oleh pemerintah Aceh belum terbuka untuk ini. Dan mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang diterapkan di tingkat nasional. Di tingkat nasional itu kementerian saja menyebutkan berapa angka yang sudah disumbangkan kepada pemerintah Aceh, kepada pemerintah Sumatera Utara, dan kepada pemerintah Sumbar. Tapi kenapa kemudian di level kabupaten, di level kita, di level provinsi di Aceh, itu sangat sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip terbuka itu. Padahal amanah undang-undang keterbukaan informasi publik mewajibkan pemerintah daerah itu seterbukanya dalam pengelolaan dana bencana. Tujuannya apa? Biar kemudian publik ikut serta mengawasi, ikut menikmati apa yang didapat dari proses yang namanya rekonstruksi bencana itu. Semakin terbuka pemerintah daerah, maka semakin tingkat kepercayaan publik semakin tinggi kepada pemerintah daerah. Tetapi kalau pemerintah daerahnya tidak terbuka, maka yang terjadi apa? Kecurigaan publik kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah tidak melakukan azas transparansi dan pengelolaan dana bencana. Ujungnya apa? Pasti muncul reaksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Berarti memang kalau dilihat tadi sejauh transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik ini masih di tahap yang kurang begitu bisa dibilang. Sementara kalau kita lihat tadi Bapak juga menyampaikan bahkan akan muncul risiko adanya tuduhan terhadap tindak pidana korupsi begitu. Sementara risiko lain yang paling besar yang muncul selain dari itu, dari mekanisme pengelolaan dana tersebut kalau misalnya tidak terbuka secara transparan, itu seperti apa Pak? Ya, dalam prinsip-prinsip pengelolaan dana bencana sebenarnya memang pemerintah daerah itu harusnya menjadi filantropi contoh dia. Dia yang mencontohkan itu ke banyak orang. Karena semakin pemerintah daerah menerapkan prinsip terbuka, secara otomatis dia akan menghasilkan yang namanya pada kepercayaan publik kepada pemerintah. Jadi semakin tinggi rasio kepercayaan publik kepada pemerintah, maka semakin nyaman pemerintah daerah bekerja. Tetapi kalau dibalik, misalnya pemerintah daerahnya tidak terbuka, saya ngambil contoh saja, dana BTT sebanyak 6,3 miliar lebih itu, dana yang diperuntukkan untuk dibayarkan kepada relawan. Pertanyaan saya adalah, siapa relawan itu? Yang mana relawannya? Orang-orang mana saja yang memperoleh dana yang diklaim oleh pemerintah daerah, pemerintah Aceh bahwa mereka dibayar uangnya. Sementara ada ribuan relawan itu dia tidak mendapatkan bantuan apapun dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena dia mandiri sifatnya. Yang disebut relawan kan orang-orang yang bekerja secara mandiri, tidak boleh dibayar karena memang sifatnya adalah kemanusiaan. Tetapi pemerintah Aceh kemudian menggelontorkan dana sebanyak 6 miliar lebih untuk memberikan bantuan ya berupa gaji kepada relawan. Nah, pertanyaannya kita sampai hari ini, siapa relawan itu? Di mana relawan itu bekerja dan kenapa harus dibayar 6,3 miliar itu? Nah, hari ini juga sampai sekarang belum diumumkan. Nah, apa yang akan terjadi selain dari tindak pidana korupsi tadi bahwa kecenderungan orang akan
mencurigai pemerintah bekerja tidak bagus, efeknya yang lain adalah soal kepercayaan publik pada kinerja pemerintah yang pada ujungnya apa? Melahirkan ketidakpercayaan. Apa yang tidak percaya? Orang tidak mau membayar pajak akhirnya. Karena apa? Keengganan orang membayar pajak karena perilaku pemerintahnya tidak terbuka. Tapi kalau pemerintahnya terbuka, misalnya pemerintahnya terbuka nih dalam kasus bencana, efeknya apa? Orang akan percaya kepada pemerintah daerah, orang kemudian akan melahirkan apa? Praduga yang disebut dengan ketaatan terhadap kewajiban. Apa kewajiban? Kewajiban bayar pajak, misalnya kewajiban lain yang dibebankan oleh negara untuk memperoleh keuntungan bagi pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintahnya tidak bekerja secara bagus dan transparan, otomatis ini muncul asumsi-asumsi ini. Maka kemudian tidak heran kalau dalam publikasi yang disampaikan oleh banyak masyarakat, keengganan masyarakat membayar pajak itu adalah rasio yang muncul dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pak, tadi Bapak juga menyebutkan terkait dengan pengelolaan anggaran BTT begitu. Sementara kalau dari kacamata Gerak Aceh, rendahnya serapan anggaran BTT ini seperti apa pandangannya? Nah, soal misalnya kan ada angka 80 miliar nih, 80 miliar dana yang kemudian menjadi bagian dari BTT. Harusnya orang tahu nih, perharinya masyarakat tahu berapa yang sudah terserap, berapa yang belum, ya. Itu yang disebut dengan informasi berkala. Nah, ini kan nggak pernah diumumkan. Jadi sehingga kemudian ketika di ujung mata anggaran disebutkan bahwa ada 25 miliar lebih yang tidak terserap. Pertanyaannya kita, yang sudah dianggarkan 80 miliar, dipakai 50 miliar lebih itu digunakan untuk apa saja. Publik juga nggak tahu itu dibawa kemana duit 50 miliar. Tetapi begitu kita temukan data, ternyata ada 50 miliar itu dipakai untuk membayar relawan. Nah, relawan ini yang kemudian menjadi pertanyaan, siapa relawannya? Apakah tim pemerintah daerah yang dibawa ke lokasi bencana, atau kemudian ada relawan lain yang memang memiliki wujud bekerja setiap hari kemudian harus dibayarkan oleh pemerintah daerah? Karena ada satu sisi, misalnya kami Gerak itu punya relawan hampir lebih kurang 60 orang. Pertanyaannya apakah dibayar? Tidak. Karena itu memang misi kemanusiaan. Kita menghimpun dana, kemudian membelanjakan untuk membantu para penyintas. Dari mana sumber mereka berangkat? Dari urungan dari kita-kita. Misalnya Gerak kemudian punya spending dana yang itu disumbangkan secara murni untuk kepentingan keberangkatan. Jadi tidak boleh dia dipakai dana bencana yang kita himpun. Nah, sementara pemerintah daerah mengklaim dia mengelola dana 80 miliar BTT. Sehingga habisnya 50 sekian. Pertanyaannya siapa yang kemudian mendapatkan 50 ini? Juga tidak diketahui oleh publik. Hal-hal yang demikian itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian berubah kepada isu negatif. Apa isu negatifnya? Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah Aceh dalam mengelola dana bencana. Berarti artinya transparansi ini sangat krusial, apalagi dalam penanganan bencana seperti ini. Dan juga saudara, kita akan bahas terkait dengan pengawasan dan juga rekomendasi yang dapat diberikan oleh Gerak Aceh dalam penanganan bencana kali ini. Dan tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan bantuan dan dana bencana dalam sorotan bersama dengan Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh atau Gerak Aceh. Nah, tadi kita bicara bagaimana kemudian pengawasan begitu Pak. Ya. Nah, kalau bicara pengawasan sebenarnya apakah Gerak Aceh selama ini menemukan adanya temuan lapangan yang mengindikasikan adanya praktik korupsi selama proses rehab rekon ini? Seperti apa Pak? Ya. Kami memang dari sejak pertama bencana pada tanggal 27 November itu sudah melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya adalah mengontrol terkait dengan pelaksanaan dana bencana itu. Dan Gerak memang sedang merampungkan materi terkait dengan hasil pengawasan. Karena tadi ada dana BTT yang jumlahnya 80 miliar itu menurut kami adalah angka yang sangat besar karena itu adalah bersumber dari dana APBA murni. Nah, kemudian Gerak
sedang mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang menguatkan dari materi yang kami ingin sampaikan itu. Salah satu yang menjadi sumber pertanyaan dari kami adalah terkait dengan soal ada relawan kan yang diklaim 3.200 orang yang kemudian dibayarkan, sehingga kalau ditotalkan itu angkanya 6, sekian miliar rupiah. Nah, ini yang menjadi data temuan awal dari kami, karena sebagian besar beberapa masukan yang kemudian ditemukan oleh Gerak itu sebagian besar fiktif. Ya, tidak ada orang, tapi kemudian orang tiba-tiba kemudian dipaksa mengambil KTP-nya, kemudian dipaksa menyerahkan rekeningnya untuk di transfer uang. Nah, pertanyaannya kami ketika kita lakukan klarifikasi, apakah dia relawan? Ternyata bukan. Jadi sebagian besar itu ada upaya-upaya tertentu untuk mencari keuntungan dalam bencana. Makanya kemudian menurut kami ini menjadi hal yang paling krusial bagi seluruh publik untuk bisa memantau terkait dengan proses pelaksanaan pada pengelolaan dana bencana. Bukan hanya yang dikelola oleh pemerintah daerah sebenarnya, tapi juga dana yang dihimpun oleh orang-orang per orang atau komunitas-komunitas. Dia juga harus terbuka. Kenapa kemudian Gerak bersama koalisi itu sangat mendorong bahwa keterbukaan pengelolaan dana bencana itu menjadi krusial, sebab itu menjadi filantropi bagi orang untuk percaya. Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang kemudian dia tidak terbuka, menghimpun dana publik dia tidak terbuka, itu patut dicurigai dia melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Jadi memang dalam bencana model seperti ini akan ada banyak sekali orang yang kemudian tiba-tiba muncul, tiba-tiba kemudian menghimpun dana dari publik dan kita nggak tahu ini diserahkan kemana. Makanya kemudian kita bersama dengan koalisi mengambil segmen, ayo kita menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain, bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang menghimpun dana. Kita harus memberitakan, harus mempublikasikan setiap hari ya, terkait berapa jumlah yang diperoleh, kemudian itu dibelanjakan untuk apa saja, dan kemana uang itu didistribusikan. Sehingga kemudian akan ada banyak contoh nanti kemudian yang dipakai oleh orang lain di masa yang akan datang, ketika menghimpun dana bencana itu memang harus terbuka. Jadi dana bencana ini kan sesuatu dana yang kemudian diperuntukkan untuk kepentingan publik ya, yang sedang menimpa musibah. Jadi janganlah kemudian ada asumsi bahwa di tengah bencana itu mencari laba. Ini berbahaya sekali, karena memang ada sebagian besar role model yang dipakai itu karena dia adalah uang yang tiba-tiba muncul, maka proses pertanggungjawabannya juga tidak secara terbuka dilakukan, tapi lebih hanya pada kepentingan bagaimana menghabiskan dana yang sudah diberikan oleh orang lain itu. Berarti memang ada masalah begitu di proses rehab rekon ini. Tapi sebenarnya indikasi apa yang memang bisa menjadi alarm bagi publik untuk mengetahui bahwa di sini ada indikasi praktek korupsi ataupun hal semacam itu, Pak? Nah, gerakan saat ini sedang fokus pada proses dana tanggap darurat itu sudah selesai ya. Kita sekarang masuk pada fase rekonstruksi. Nah, di fase rekonstruksi ini lebih berbahaya dibandingkan dengan apa yang sedang berlangsung pada tanggap darurat. Kenapa? Kan akan ada banyak sekali fasilitas publik yang akan dibangun. Misalnya rumah, kemudian jalan, jembatan, dan seterusnya. Maka butuh orang banyak untuk mengawasi dana bencana itu. Dan pemerintah harus mengumumkan berkala kemana dana-dana ini akan dipergunakan. Semakin dana ini terbuka, maka akan semakin banyak publik yang memantau. Tujuannya apa? Biar kemudian dana yang sudah dipakai oleh pemerintah atau disediakan oleh pemerintah tepat sasaran. Nah, ini kan sudah mulai muncul di beberapa tempat. Misalnya soal problem rumah, ya, rumah huntara, hunian sementara, kemudian rumah hunian tetap, itu akan menjadi problem sampai berikutnya. Kami mengalkulasikan, ya, Gerak itu mencoba memberi kesimpulan, bahkan bencana yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Aceh itu butuh waktu 3-5 tahun untuk proses rekonstruksinya. Jadi dari umur kalau dihitung sekarang, jika kemudian 5 tahun proses rekonstruksi, maka harus banyak orang yang terlibat. Bukan hanya masyarakat korban, tapi juga masyarakat publik yang lain yang harus kemudian memantau proses jalannya. Karena hitungan kami itu per tahun hampir 200 triliun lebih dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas yang ada di wilayah-wilayah bencana.
Baik, berarti memang harus lebih dijaga begitu oleh publik bagaimana kemudian pengalokasian dana-dana untuk nantinya rehab rekon ini dapat dilakukan. Sementara Pak, rekomendasi apa sebenarnya yang bisa diberikan oleh Gerak Aceh dalam agar praktik penyimpangan yang tadi kita sempat bahas dalam penanganan bencana ini tidak kembali terulang? Ya, pertama kami tetap berharap pemerintah, sekarang kan karena memang di Aceh dibentuk Satgas, ada Satgas yang secara khusus melakukan proses rehabilitasi rekonstruksi keberlanjutan pembangunan Aceh di bawah koordinasinya dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang juga dari nasional. Kemudian pemerintah Aceh itu kan ikut ambil bagian dalam proses rekonstruksi itu. Nah, salah satu temuan yang kemudian menjadi rekomendasi kita adalah soal keterbukaan data, keterbukaan alokasi penganggaran, dan keterbukaan terkait dengan mekanisme proses pelaksanaan terkait rekonstruksi. Ada banyak sekali celah korupsi yang tadi kita sebutkan. Jika ini dibiarkan, bukan barang sesuatu yang tidak mungkin. Dalam proses rekonstruksi berikutnya, korupsi itu akan semakin tinggi. Karena apa? Hasil kajian temuan dari Gerak Aceh, salah satu faktor pendukung yang menjadikan Aceh itu daerah korup adalah dari pengadaan barang dan jasa. Karena kalau kita melihat pada proses rekonstruksi bencana, pengadaan barang dan jasa itu menjadi sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun berikutnya. Berarti memang untuk pengawasan ini memang harus terus dikebut begitu. Sementara untuk tata kelola pemerintahan ataupun dari akuntabilitas dana kemana nanti dana ini akan dialokasikan, ini memang harus menjadi fokus publik juga. Mengingat memang transparansi ini adalah kunci utama begitu Pak ya. Bapak terima kasih atas perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini Pak. Ya demikian saudara perbincangan kami terkait dengan bantuan dan dana bencana dalam sorotan bersama dengan Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh atau Gerak Aceh. Dan saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Dan saya Rizka Devi pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.